Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di tahun yang baru ini kita semakin terbuka untuk menjawab panggilan Tuhan dalam mewujudkan misi Allah dalam kehidupan dunia ini. Dan semoga segala tugas, karya, dan pelayanan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari, tentu di tahun yang baru ini semangat sukacita terus menjadi suatu hal yang menarik untuk kita jalani karena kita masih berada di awal tahun baru ini dan juga kita masih dalam masa Natal. Dan semoga sukacita Natal memberikan kebahagiaan dalam kehidupan iman kita. Hari ini saudara-saudari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini, kita semua diundang untuk bersama-sama mengenal kebenaran yang Tuhan Yesus bawa kepada kita. Kalau kita mendengar dan membaca dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 29 sampai 36, itu dikatakan bahwa setiap kita yang berbuat kebenaran disebut anak-anak Allah. Dan oleh karena penebusan Kristus, maka kita semua hendaknya harus hidup di dalam penebusan itu agar kita selalu hidup sebagai anak-anak Allah. Maka untuk mengalami penebusan itu, 1 Yohanes dalam bacaan pertama mengingatkan kita supaya kita hidup suci sepertinya. Atau dengan kata lain, hendaklah kita tidak berada dalam kondisi dosa. Maka hari ini, ketika Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah," Yohanes mau mengatakan kepada kita, inilah Mesias yang sesungguhnya, yang datang, yang akan membaptis kita, bukan hanya dengan air, tapi dengan roh. Air membersihkan kita, tapi roh menguduskan kita. Saudara-saudara, maka setiap orang yang setelah dibaptis, dalam menerima pembaptisan dari Allah, maka ia hidup di dalam dua hal tersebut. Bahwa ia telah dibersihkan dari dosa dan juga ia dikuduskan oleh roh Allah. Maka kesaksian hidup orang beriman adalah untuk hidup seturut kehendak roh, untuk hidup di dalam roh, dan untuk selalu hidup layak dan pantas di hadapan Tuhan, untuk selalu hidup bersih di hadapan Tuhan, untuk selalu hidup suci di hadapan Tuhan. Tentu ini adalah suatu proses iman.
ada jatuh, ada bangun, kita mengalami jatuh bangun, kita mengalami uh, peristiwa di mana kita terjebak oleh godaan-godaan dunia, kita jatuh di dalam cobaan itu. Tetapi yang dituntut oleh Allah adalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang bangkit. Nah, disinilah kesaksian yang sesungguhnya, bahwa orang yang bangkit dari kehidupan lamanya menuju kehidupan baru dan mengalami cinta sejati Allah dan menerima karya penebusan dari Allah, maka ia menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, seperti Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi saksi dari kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari kekuatan Roh Allah. Kita dipanggil untuk senantiasa hidup dalam penebusan. Kita dipanggil untuk senantiasa membawa setiap orang untuk mengalami pembaptisan, pemurnian dalam Allah. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan roh. Itulah tugas kita, saudara-saudari. Dan semoga di tahun yang baru ini, ya kita senantiasa hidup dituntut oleh kasih karunia Allah untuk selalu hidup di dalam terang kasih. Dan dalam terang kasih itu, mari kita senantiasa hidup menurut tuntunan roh, menurut bimbingan roh, dan selalu hidup di dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup kita, dalam pelayanan kita, dan semoga kita selalu dikuduskan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.